Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'a ila ridwani wal hadi ila siratil mustaqim. Salawatu rabbi wa taslimatuhu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sidang salat subuh Masjid Al-Inayah yang semoga senantiasa diberikan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-inayah itu artinya ya pertolongan, ya. Al-inayah dari kata a'ana yu'ainu inayatan, ya artinya pertolongan. Jadi semoga kita yang lemah ini, hamba yang hina ini senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan kehidupan kita. Ya, yang sulit semoga Allah berikan kemudahan, yang sakit Allah tolong dengan kesembuhan, ya. Yang lagi kurang, ya, lagi seret rezekinya, ilmu ekonominya, semoga Allah berikan kelapangan dalam rezekinya. Ini pertolongan. Karena ya kita memang sebagai diantara hambanya, kita wajib untuk terus senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk meminta tolong kepadanya sebanyak berapa kali? 17 kali, ya, dalam sehari semalam, ya. Ihdina as-sirat wasta'i, gimana Al-Qur'an? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami hanya menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ya, maka tidak dibenarkan dalam agama kita meminta pertolongan dalam urusan yang tidak bisa diselesaikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa dikumpulkan dalam suasana yang bergembira, dalam suasana yang syahdu, dalam suasana yang kita damba-dambakan, yaitu telah disampaikannya kita ya, kepada bulan yang sangat didamba-dambakan oleh segenap kaum muslimin, ya, yaitu bulan suci Ramadan. Ya, saya ingatkan lagi, sampainya kita kepada bulan Ramadan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri, ya, yang dimana saya sering sampaikan bahwasanya orang-orang yang sedang jasadnya berada di alam kubur sekarang, ya, mereka sangat mendamba-dambakan, menginginkan, berharap agar dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala satu hari saja, ya, di bulan Ramadan. Jauzi dalam kitabnya At-Tabsirah mengatakan wa idza qila li ahlil qubur tamannau, kalau dikatakan kepada para penghuni kubur, berangan-anganlah engkau, la tamannau yauman min Ramadan, sungguh mereka akan berangan-angan untuk dikembalikan satu hari saja di bulan Ramadan, lalu mereka diwafatkan lagi, ya, dengan satu hari tersebut mereka akan berpuasa di dalamnya, mereka akan sholat 5 waktu, mereka akan sholat tarawih, mereka akan membaca Quran, lalu diwafatkan lagi. Itu cukup bagi dia untuk, ya, menyelamatkan jasadnya daripada api neraka, ya, sejauh perjalanan 70 tahun lamanya. Ya, Rasulullah SAW, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajahu sab'ina kharifan minan nar. Barang siapa yang berpuasa, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala satu hari saja, Allah akan jauhkan jasadnya dari api neraka, ya, sejauh 70 tahun perjalanan. Ya, maka seandainya kita terus berharap, ya,
Allah berikan kepada kita sampai nanti selesai bulan Ramadan, sampai 29 ataupun 30, dan minimal ada satu saja, ya, ada satu saja yang memang Allah terima daripada Ramadan kita, itu insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan dijauhkan dari api neraka. Ya, makanya di antara kenapa kita dikasih Ramadan itu sebanyak 29 atau 30, ya, agar kita terus bisa memperbaiki hari demi hari, ya, daripada Ramadan kita, daripada puasa kita, daripada sholat kita selama bulan Ramadan. Hari pertama belum maksimal, maksimalin hari kedua. Hari kedua evaluasi lagi apa yang kurang, maksimalin lagi di hari ketiga. Nanti hari ketiga lagi dilihat-lihat lagi apa yang kurang, apa yang belum maksimal, maksimalin lagi hari keempat. Ya, jadi keadaan seorang yang beriman, seorang mukmin itu hari-harinya harus, ya, terus diisi dengan introspeksi, dengan muhasabah. Ya, karena tujuannya untuk apa? Menjadikan hari demi harinya semakin meningkat, semakin ada perbaikan, bukan malah sebaliknya. Semakin, ya, dekat dengan Syawal, semakin dekat dengan Lebaran, semakin ogah-ogahan, semakin malas, semakin jauh dari Al-Quran, semakin jauh daripada masjid. Nah, ini sungguh sangat disayangkan, karena amal itu tergantung pada akhirnya. Ya, amal itu tergantung pada akhirnya. Bahkan ulama itu menyebutkan, kalian gak usah sibuk-sibuk nyari Lailatul Qadar, ya, tapi cukup kalian maksimalkan setiap harinya dari awal Ramadan sampai akhir, ya, dapat dipastikan kalian dapat Lailatul Qadar. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalaupun nggak bisa maksimal, ya, ibaratnya seperti ini. Kalaupun nggak bisa maksimalin dari awal sampai akhir, setidaknya 10 malam terakhir ini jangan kendor, maksimalkan seperti itu. Ya, tapi kalau kita bisa, ya, maksimal berusaha, ya, nggak cuma 10 hari terakhir, ya, ya, kenapa kita nggak coba terus dari awal Ramadan ini kita maksimalkan. Baik Bapak Ibu yang dimakan Allah Azza wa Jalla, ya, semuanya sehat ini? Pada sahur, udah pada sahur? Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimakan Allah Azza wa Jalla, di hadapan kita ada surat Al-Muluk, ya, surat Al-Muluk yang artinya adalah kekuasaan ataupun kerajaan. Ya, surat ini adalah surat yang ke-67 dalam Al-Quran dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran. Berapa? 114. Dan ini surat yang ke-67. Dan surat ini terdiri dari 30 ayat. Ya, dan surat ini diturunkan, ya, Makkiyah. Ya, ini surat Makkiyah yang lebih tepat adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Ya, jadi itu yang lebih tepat, definisi para ulama tafsir yang lebih tepat adalah surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Ya, karena kalau diartikan surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan ketika Rasulullah SAW di Mekah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena ada beberapa surat yang diturunkan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya, padahal posisi beliau ketika itu di Mekah, tapi surat itu dinamakan surat Madaniyah, ya, ya, surat Madaniyah, surat Madinah. Artinya itu posisinya Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, ya, tapi ketika itu Rasulullah SAW datang lagi ke Mekah, ya, semisal pada tahun 8 Hijriah Fatu Mekah, ya, Inna fatahna laka fatham mubina, itu dinamakan adalah surat Madaniyah karena turunnya setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Bapak Ibu yang Allah Azza wa Jalla, ya, jadi diantara keistimewaan bulan Ramadan ini, ya, Ramadan ini kemarin kita sampaikan adalah bulan, ya, diturunkannya Al-Quran, bulan, ya, yang langsung disandingkan dengan Al-Quran. Jadi cukuplah Ramadan itu dikatakan mulia karena memang bulan ini, ya, disandingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayatnya dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya, dan ini, ya, adalah satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, bahkan penyebutannya langsung disandingkan dengan Al-Quran. Ya, artinya memang Ramadan ini seakan-akan Allah desain supaya hambanya itu lebih dekat dengan Al-Quran. Ya,
ketika barangkali selain Ramadan hambanya itu barangkali ada yang lalai daripada Al-Quran, maka ketika Ramadan ini diharapkan ya semua hambanya itu lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Kita bisa lihat bagaimana semangat Rasulullah SAW ya itu mengkaji Al-Quran lebih semangat lagi ya melebihi di bulan-bulan yang lainnya, yaitu ketika bulan Ramadan. Bagaimana para salaf ya mereka begitu mengkhususkan hari-harinya pada bulan Ramadan untuk Al-Quran. Ya, sampai mereka menutup majelis-majelis ilmu selain Al-Quran. Ya, kajian-kajian fikih, kajian-kajian hadis, itu ada yang mereka menutupnya dirubah diganti dengan kajian-kajian Al-Quran. Supaya benar-benar Ramadan ini menjadi nuansa-nuansa Al-Quran. Ya, bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan ya sekian puluh kali. Imam Syafi'i itu diriwayatkan ya dalam riwayat yang sahih itu sebulan mengkhatamkan 60 kali. Berapa? 60 kali Al-Quran. Ya. Jadi satu hari 2 kali khatam. Ya, 1 kali di siang hari, 1 kali di malam hari. Itu Imamuna Asy-Syafi'i. Ya, jadi kalau misalkan 30, maka 30 kali 2 itu 60. Ya, kalau kata orang kita bilang kali kaget misalkan mengatakan ilok, ya enggak. Sehari 2 kali khatam, ya itu yang mengatakan seperti itu karena nggak tahu, karena dia belum pernah merasakan khatam sehari 2 kali, ya setahun aja kadang-kadang nggak khatam, ya. Nah ini jangan samakan keadaan mereka para salafun as-soleh yang mereka hatinya sudah ya diterangi dengan cahaya Al-Quran. Ya, itu bisa ya, menghatamkan Al-Quran sedemikian rupa, bisa berlama-lama. Bahkan diriwayatkan juga Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu diriwayatkan beliau bisa menghatamkan Al-Quran itu ya dalam sholat malamnya. Ya, jadi dari sholat Isya ya beliau ya sholat malam ya sampai mendekati waktu sahur. Ya, sampai mendekati waktu sahur dan itu khatam dalam keadaan sholatnya. Ya, jadi kita tidak perlu ragu, tidak perlu tidak percaya, karena memang orang itu kalau hatinya sudah bersih, hatinya sudah jernih, mereka itu akan nikmat berlama-lama dengan Al-Quran. Apalagi mereka adalah orang-orang yang senantiasa menghafalkan Al-Quran. Ya, semoga kita semua juga bisa mencontoh, meniru ya para salaf soleh kita ya, dalam kecintaan kita terhadap Al-Quran, dalam berlama-lama kita dengan Al-Quran. Ya, udah dimulai. Ya, insya Allah semuanya udah mulai tadarusan ya. Ya, ada yang udah dapat minimal sekarang hari kedua udah 1 juz lah minimal. Ya, udah 1 juz ya. Ya, insya Allah jadi 30 Ramadan nanti khatam. Ya, jadi nanti Lebaran itu girang. Ya, itu karena sudah menghatamkan Al-Quran. Ya, dah. Ya, kemarin Ustadz Nur Hasan Sinan yaitu chattingan sama saya nyampain kalau misalkan ada saat ini keliru nggak saat kalau misalkan orang itu kalau Lebaran itu kan pada minta maaf ya, mohon maaf lahir dan batin, salam-salaman gitu kan ya, bukannya mohon maaf itu minta maaf itu sebaiknya itu sebelum puasa gitu ya. Sebelum puasa mereka saling mohon maaf, itu minta maaf, saling, kalau bahasa kita sekarang orang Betawi ngapain itu sebelum puasa? Ya mungkin nyorok lah. Ya, nyorokannya itu kan minta maaf gitu ya. Nah, ketika setelah Ramadan itu bukan maaf-maafan lagi, tapi ngapain? Ya, saling mendoakan satu sama lain ya agar amal-amal yang dikerjakan selama Ramadan itu diterima. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Ya, artinya maksudnya gini, ya kata saya nggak salah juga sih Ustadz gitu. Ya itu juga karena memang jadi tradisi, karena memang itu satu-satunya ya, keadaan waktu yang orang-orang itu memang pada ngumpul, pada ya ketemu satu sama lain. Jadi dimanfaatkan momen itu untuk saling maafin juga. Jadi yang barangkali belum minta maaf sebelum Ramadan itu juga dia bisa minta maaf pada saat itu. Tapi benar juga. Jadi ada yang kurang ketika pengucapan kita salam-salaman itu ya mohon maaf lahir batin. Kadang kita mencukupkan dengan itu saja.
mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tapi nggak disampaikan, nggak diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Ya, semoga Allah menerima ibadah kita dan ibadah kalian. Ya, amal-amal soleh kita. Jadi besok-besok nanti kalau lebaran ditambahin itu ya. Ya, ditambahin taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal, atau dengan ucapan bahasa Indonesia, semoga Allah terima amal ibadahnya, semoga Allah terima amal ibadahnya, ya. Supaya lebih maksimal. Bapak Ibu dan Allah Azza wa Jalla, ya, di depan kita ada surat Al-Muluk, ya. Ya, surat Al-Muluk. Maka saya mau minta, ya, jadi nanti saya tunjuk untuk baca, ya. Ada yang baca ayatnya, ada yang baca terjemahnya gitu ya. Coba dari ayat 1 sampai 5 coba dibaca, siapa di sini ya? Bang Bori, mana Qurannya Bang Bori? Kasih Bang Bori Qurannya. Katanya Quran. Coba Rian baca Yan ayat 1 sampai 5 Yan. Tabarok. Tadi yang saya baca di surat subuh tadi baca 1 sampai 5. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Ayat 1 sampai 5. Coba dibaca artinya. Bang Haji Sauri. Artinya. Kerajaan Allah meliputi dunia dan akhirat, kekuasaan dan ilmu Allah yang terhambar di alam semesta. Ayat 1. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat 2. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Ayat 3. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada penciptaan Tuhan yang maha pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Ayat 4. Kemudian mulai pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Ayat 5. Dan sesungguhnya telah kami hiasi langit dan yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami menjadikannya bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Shadaqallahul adzim. Terima kasih banyak Rian dan Bang Haji Sauri. Jadi untuk tadabbur ini memang kita buka langsung Al-Quran biar semuanya baca, nyimak, ya. Karena memang ngelihat Quran aja kita ini bentuk tadabbur. Ya, memang Quran ini bukan dibaca doang, tapi kita harus mentadabburinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini di dalam surat Tabarok, ya, dalam surat Al-Muluk, ya, ayat 1 sampai 5, di sini Allah menjelaskan
ya menyampaikan kepada kita semua segenap ya kaum muslimin yang membaca Al-Qur'an, ya Allah menunjukkan akan kebesarannya, akan kekuasaannya. Ya, itu dibuktikan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat pertama mengatakan Maha suci Allah, ya, yang menguasai segala kerajaan. Ya, biyadihil mulk. Ya, dia yang menguasai segala kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, ini renungan bagi kita semua yang sekarang ya mungkin barangkali berada di posisi kekuasaan atau berada di posisi kepemimpinan, ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, barangkali kita yang terkecil adalah lingkup keluarga, ya, kita laki-laki khususnya adalah pemimpin daripada keluarga kita. Ya, kadang orang-orang yang memimpin ini mereka punya kekurangan syahwat, ya, itu menguasai apa yang dia bawahinya, ya, melampaui batas daripada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan. Ya, jadi ayat ini menegaskan kepada kita semua bahwasanya ya setinggi apapun kekuasaan kita, setinggi apapun jabatan kita saat ini, ya kalau di keluarga kita paling tinggi, ya nanti di RT kita yang paling tinggi, di RW kita yang paling tinggi, sampai nanti lingkup ya gubernur, sampai lingkup presiden kita yang paling tinggi, tetap yang paling tinggi, yang paling berkuasa, yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hidup di buminya Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar apapun penguasaan kita, kepemimpinan kita, kita harus tetap mengikuti aturan mainnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia ya yang maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya dia mampu melakukan apapun yang dia inginkan. Ya. Dalam ayat lain Allah mengatakan tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya biyadikal khair. Ya, innaka ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu meninggikan siapapun yang dia kehendaki dan mampu menghinakan siapapun yang dia kehendaki. Ya, presiden kita itu bagus. Ya, Prabowo, yaitu ketika pidato di MPR kemarin ketika pelantikan menjadi presiden, beliau membawakan ayat ini, ya. Membawakan ayat ini. Ya, tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya biyadikal khair. Ya. Jadi pastikan yang nulis pidatonya Pak Presiden itu sekretarisnya gitu ya. Ya, beliau memasukkan ayat tersebut. Ya, beliau ketika dilantik menjadi presiden itu ya menyandarkan bahwasanya kekuasaan yang beliau emban sekarang, yang beliau dapatkan sekarang itu tidak lain dan tidak bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang meninggikan beliau sehingga sampai di puncak kepemimpinan di negara kita. Dan Allah juga mampu nanti merendahkan, menghinakan ya siapapun pemimpin yang ya Allah kehendaki untuk dihinakan. Ya, makanya beliau sampaikan itu. Ya kita berhusnuzon, beliau punya keinginan, punya niat yang baik dalam mengemban amanah kepemimpinan tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga dalam ayat yang kedua mengatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, yang menciptakan mati dan hidup ya untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ya, jadi Allah menciptakan kematian dan juga kehidupan itu sebagai ujian, sebagai ujian untuk kita semua. Ya, siapa yang terbaik di antara kita amalnya. Ya, jadi di sini Allah menggunakan kata ahsan, terbaik. Allah tidak menggunakan aktsar. Ya, Allah di sini menggunakan kata ahsan. Ya, itu terbaik. Ya, jadi bukan sekedar banyak, tapi harus ahsan, terbaik. Dan ahsan ini, terbaik ini dia pasti harus dibarengi dengan ilmu. Ya. Gak mungkin amal itu dikatakan terbaik kalau tidak dibarengi dengan ilmu. Ya, makanya kita sering dengar ya guru-guru kita menyampaikan bahwasanya di antara syarat diterimanya amalan itu ada dua. Ya, dua syarat diterimanya amalan. Yang pertama adalah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah harus sesuai dengan tuntunan
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat ini apabila terpenuhi, dia ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala dan dia juga apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka amal ini bisa menjadi ya berpotensi menjadi amalan yang terbaik. Nggak mungkin salah satunya tidak ada lalu amal itu bisa jadi amal yang terbaik. Ya, misalkan dia apa? Sesuai dengan tuntunan Rasul, tapi dia nggak ikhlas, maka dia menjadi ria. Ya, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, maka dia bisa apa yang kita kenal dengan apa? Mengadakan perkara yang baru. Ya, sholat maghrib 3 rakaat ya dengan apa? 2 kali salam. 2 kali salam. 1 kali salam ya. Terus dia mengadakan baru salamnya dua kali. Tapi dia ikhlas banget karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini enggak jadi amalan yang terbaik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala kenapa mendahulukan al-maut? Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kematian. Ya, sebelum apa? Kehidupan. Kenapa? Di antara penjelasan ulama, di antara Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dia menyebutkan karena kematian itu ya lebih mudah mendorong manusia untuk ya memperbaiki amalnya. Ya, untuk memperbaiki amalnya. Nah, kalau sekarang, lah kenapa enggak yang hidup aja yang didahulukan dalam ayat ini? Padahal manusia itu hidup dulu baru mati. Ya. Ya enggak? Tapi kenapa ini mati duluan? Ya, baru hidup yang disertakan. Ya, alasannya itu karena Allah Subhanahu wa taala ya ingin mengajarkan kepada kita semua ya bahwasanya kematian itu ya adalah suatu hal yang bisa mendorong seseorang untuk ya memperbaiki amalnya. Ya. Jadi kalau kita pengen memperbaiki amal kita, pengen memperbaiki diri kita, banyak-banyak ingat kematian. Ya, kata Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirul maut. Ya, dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Sekarang aku nggak larang lagi. Sekarang silakanlah berziarah kubur. Ya, sekarang berziarah kubur. Karena yang demikian bisa menghilangkan yang demikian bisa mengingatkan kita apa? Kematian. Ya, bisa mengingatkan kita akan kematian. Ya, sampai ada sebuah riwayat juga, ya para salaf itu ada di antara mereka yang mendirikan kemah itu di sekitar kuburan. Ya, supaya apa? Supaya mereka ketika mau masuk ke rumah, masuk ke kemahnya, keluar daripada kemahnya, mereka selalu ingat dengan kematian. Ya, maka ini salah satu kebaikan juga, sunnah juga barangkali. Ya, yang diamalkan oleh para salaf di antaranya. Mereka nyari tempat tinggal itu berlomba-lomba. Salah satunya selain dekat dengan masjid juga ada yang mencari dekat dengan kuburan. Ya, benar. Supaya ingat kematian. Ya. Kalau kita barangkali malah dibalik ya. Maunya pengen jauh dari kuburan supaya apa? Ya, takut sama memedi gitu ya. Ya, takut sama memedi. Mereka malah enggak nyari yang apa namanya dekat dengan kuburan, ada di antara mereka. Ya, nyari dekat kuburan supaya apa? Ingat dengan kematian terus. Ya. Ya, jadi siapa di sini yang paling dekat sama kuburan rumahnya? Bang Haji Sauri apa Bang Juki? Hah? Kalau apa? Pak Sito dekat nggak itu? Ada kuburan di terakhir? Enggak ya? Iya, karena kita yang jauh dari kuburan ini apa namanya? Ya kita nggak bakal ke kuburan kalau nggak memang kita niatin ke sana. Tapi kalau orang yang dekat kuburan emang tiap hari lewat gitu. Ya, ya. Emang tiap hari lewat. Ya, semoga ya seperti itu. Dia dekat kuburan, ya setiap kali ngelaluin melewati kuburan itu dia selalu ingat akan kematian. Maksudnya nanti dia akan dikembalikan. Ya. Ya, makanya yang jauh dari kuburan ya kita apa namanya jangan malas-malas untuk apa namanya nyempatkan untuk bisa berziarah kubur. Ya, untuk berziarah kubur. Ya.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang amalnya lebih baik. Ya, wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa dan maha pengampun. Ya, tapi lihat Allah itu ya setelah menyampaikan apa namanya firman-Nya, ya kebanyakan itu diakhiri dengan ya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti di sini Allah mengatakan Al-Aziz Al-Ghafur, dia yang maha perkasa lagi maha mengampuni. Ya ini jadi apa namanya khulasah, ringkasan daripada 1 dan ayat 2 ini. Ya ketika Allah mengatakan kekuasaan itu adalah di miliknya, di tangannya, ya maka Allah mengatakan saya itu Al-Aziz, saya yang maha perkasa, saya yang maha kuat. Ya ketika Allah mengatakan Allah yang menciptain dunia, ya Allah yang menciptain kehidupan, ya di mana di kehidupan ini dengan segala kemegahannya tetaplah Allah yang paling perkasa, Allah yang paling berkuasa. Al-Ghafur. Nah tapi di sini Al-Ghafur ini disandingkan dengan apa? Ketika Allah mengingatkan kematian, ya Allah menciptakan kematian juga, nanti di mana kematian itu akan dipertanggungjawabkan semua amalan-amalan kita. Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan Al-Ghafur, Allah yang maha pengampun. Ya, jadi kita supaya kita tidak pesimis ya dalam menjalani hidup kita, ya karena apabila kita kurang maksimal dalam hidup kita setelah kita berusaha sebaik mungkin menjadikan amal kita amal yang terbaik, tapi nanti juga insya Allah kalau kita sudah berusaha dan kita mohon ampun, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Ya jadi harus dilihat, Qur'annya harus dilihat. Ya, ini ngelihat mata ini, ngelihat Al-Qur'an itu aja ibadah. Ya. Jadi kita nggak baca aja nih, cuman ngelihat Qur'an itu udah ibadah mata. Ya. Ibadah mata. Yang barangkali mata kita selain ini kita pandangan pada yang lain. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Ya. Jadi langit ini ada 7. Ya, yang mengatakan bukan ilmuwan. Yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 lapis langit. Ya, dan ini juga dibenarkan ketika Rasulullah SAW di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari mana Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ Rasulullah SAW dalam hadis disebutkan setiap lapisan langitnya bertemu dengan para nabi. Ya, Rasulullah SAW di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, di langit kedua ketemu nabi ini, sampai nanti ketemu Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa. Ya, Rasulullah yang terakhir itu Nabi Musa. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Sampai nanti Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala diberikan syariat apa? Salat. Ya, Rasulullah SAW itu sempat balik lagi ke langit ke-7, lapor kepada Nabi Musa, bahwasanya Allah telah memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Ya, lalu Nabi Musa mengatakan, sampaikan kepada Allah, tawar, karena sesungguhnya umatmu itu tidak akan mampu. Ya, maka minta lagi sama Allah untuk dikurangin. Balik lagi Nabi Muhammad ya ke Sidratul Muntaha, minta tawar. Bayangin, Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu udah membantu kita dalam menawar ya sholat kita yang tadinya 5 waktu ditawar jadi tadinya 50 ditawar jadi 5. Ya, alhamdulillah dikabulin sama Allah. Coba seandainya nggak dikabulin, ya kita sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Ya, makanya ketika kita ya berkomitmen dengan 5 waktu sholat kita, itu berarti kita mensyukuri jeripayah dan upaya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau boleh misalkan Rasulullah SAW ngomel ya sama kita, Rasulullah SAW akan bilang, lu kagak pada sholat, udah capek-capek gue naik, udah gue tawarin, ya sampai jadi 5 masih aja kagak mau sholat gitu. Ya, nah itu kan bukti bahwasanya memang langit ini dengan 7 tingkatan, 7 lapis. Ya. Ma tara fi khalqis samawati wa ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Ya. Untuk menguji tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Ya, kita lihat. Ya, semua tatanan langit ini sudah tertata rapi. Ya, kalau kita belajari tata surya dan lain sebagainya, itu cukup menjadi renungan bagi kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering-sering
Ya, di antara amalan Rasulullah SAW dan para salaf itu mereka sering merenung dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu coba diamalin salah satu amalan ini. Rasulullah SAW itu kalau bangun daripada tidurnya itu sering senantiasa menengadahkan kepalanya ke langit. Ya, atau kita biasakan jalan dari rumah ke masjid subuh, itu tengadahkan kepala kita ke langit. Karena mungkin keluar kita dari rumah menuju masjid itu keluar pertama kali kita setelah bangun tidur. Ya, tengadahkan kepala kita ke langit. Ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah membaca ayat ya akhir-akhir surat Ali Imran. Atau Rasulullah SAW, ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ya, sampai terakhir nanti. Innaka la tukhliful mi'ad. Itu diamalkan ya, minimal inna fi khalqis samawati wal ard, sungguhnya dalam penciptaan ya langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang mau merenung ya, bagi hamba-hambanya yang mau merenung seperti itu. Sekarang jam 5.50 ya, 15 menit lagi, 6.10 kita berhenti ya, 6.10 kita berhenti. Jadi syuruknya itu sekarang jam 5.56 kalau enggak 5.55 ya. Jadi supaya kita berhenti, habis itu kita sholat syuruk dan kita mendapatkan keutamaan apa? Ya, keutamaan seperti pahala haji dan umroh. Ya, kita sholat subuh, kita berzikir mengingatkan Al-Qur'an. Ya, jadi begitu Pak Ade. Ada keutamaan yang Rasulullah SAW janjikan kalau kita sholat subuh berjamaah di masjid, lalu kita nggak pulang, kita zikir, terus kita saling mempelajari Al-Quran atau yang lain sebagainya sampai terbit matahari. Ya, habis itu nunggu sampai 10 menit setelah matahari terbit. Nah, itu adalah waktu syuruk. Ya, habis itu kita sholat 2 rakaat. Ya, maka keluar dari masjid kita mendapatkan pahala senilai dengan pahala haji dan umroh. Ya, jadi nggak perlu berangkat ke sono. Ya, dapat pahala haji dan umroh bisa kita dapatkan tiap pagi dengan kita sholat subuh berjamaah sampai syuruk. Ya. Ini biasanya kalau misalkan lagi gini ada yang ngantuk gitu kan. Nanti kalau keluar dari masjid seger itu. Ya, di hadapannya Al-Qur'an, setannya banyak, ya kan? Ya ngantuk lah, kagak inilah. Ya, ntar keluar mah buka HP, seger banget itu. Ya enggak? Apalagi ada kopi depannya. Ya untungnya sekarang lagi puasa. Ya enggak? Enggak ada kopinya. Ya. Cara min futur. Ya di sini dikatakan, maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Ya. Ini kita kalau lihat ciptaan manusia itu ada saja yang kurang. Ya, apa yang dibuat oleh manusia itu ada aja kekurangannya. Dan bagaimana cara memaklumi kekurangan seseorang, kekurangan orang lain? Dengan tadabbur ini. Bahwasanya yang tidak cacat, yang maha sempurna dalam penciptaan, dalam pembuatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mau nyari di dunia ini yang sempurna, yang tanpa cacat, itu tidak akan ketemu. Sampai ke ujung kulon pun kita nyari sesuatu apapun. Kita mau nyari hotel, mau nyari pesawat, mau nyari tempat tinggal, rumah, ada aja kurangnya ada. Ya enggak? Ya, ada aja kurangnya. Tapi manusia kalau cuma habis sibuk dengan kekurangan, ya maka dia tidak akan pernah bersyukur. Kita diajarin ya mensyukuri apa yang sudah baik. Ya, adapun yang kurang-kurang, ya itu kita akui bahwasanya kekurangan itu hanya milik manusia. Ya, bahwasanya kesempurnaan itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadikan kita lebih bersyukur. Saya sering sampaikan Bapak Ibu, kalau misalkan lagi umroh nih, semoga semuanya diberikan rezeki kemudahan untuk berangkat umroh. Ya, kalau kita umroh itu kan orang macam-macam ya. Ada yang hotelnya bintang 5, ada hotel bintang 4, hotel bintang 3, bintang 2 dan lain sebagainya gitu ya. Ya, mau bintang 5 sekalipun, ya itu ada tetap jamaah yang komplain, yang tidak cocok gitu. Entah antar makanan, entah apa, ada aja. Ya, jadi mau kita nyari hotel yang paling mahal tersebut tetap ada. Ya, karena fitrah manusia itu kebanyakan mereka ya ngelihat ya yang kurang-kurangnya, nggak ngelihat yang lebihnya. Maka saya sampaikan seperti itu. Ya, kita ajarkan bahwasanya kita mau nyari kemanapun ya nggak akan mendapatkan yang sempurna. Ya, nah itu kita kalau misalkan sebagai seorang suami melihat kekurangan daripada istri kita, anak kita, ya kita
supaya kita nggak terlalu gerutu, supaya kita nggak terlalu ya terlena dengan kekurangan tersebut. Ya kita yakini bahwasanya ya istri kita, anak kita, mereka juga adalah orang yang memiliki kekurangan. Ya. Yang keempat, summarjil basaru karrotaini yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dan dalam keadaan letih. Ya, dan ia dalam keadaan letih. Ya, jadi di sini ngajarin sama kita Allah Subhanahu wa taala untuk terus memperbanyak mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat kauniyah namanya. Ada ayat Qur'aniyah atau ayat syar'iyah yaitu Al-Qur'an, ada namanya ayat kauniyah, yaitu segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, untuk terus lihat. Ya, jadi jangan sampai kita lewatin hari itu kita kosongkan daripada tadabur melihat ya kebesaran Allah. Ya, ada sesekali tiap kali momen kita ngelihat, oh matahari, Allah untung matahari masih terbit, masih jauh, ya belum di atas sampai sejengkal daripada kepala kita. Ya, semoga dengan itu kita lebih bersyukur, alhamdulillah sekarang masih ngirup udara Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kreasikan bagaimana kita terus mensyukuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berlalu gitu aja. Ya kita jalanin hidup ini. Jangan berlalu begitu aja. Ya udah, kita ngerasa ya ciptaan Allah ya udah memang harus ada. Tapi itu bisa aja Allah cabut. Ya udara, Allah cabut matahari, Allah buat luluh lantakan alam semesta ini. Ya, maka ketika kita merenungi aja, mentadaburi, lihat, itu udah cukup ya menambah iman kita. Ya, apalagi dalam puasa ini kita butuh yang namanya dorongan iman. Ya, yang membuat kita ringan dalam menjalankan puasa itu adalah dorongan iman. Maka memperbanyak mentadaburi ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini membuat kita bertambah iman kita. Ayat kelima, ya terakhir yang dibacakan sama Rian tadi. Walaqad zayyana as-samaa, ini salah yang terakhir ya. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Ya. Nah, ini diantara Allah menyampaikan lagi ya, diantara banyak penciptaannya. Ya, di sini ditafsir dalam tafsir Wahbah Zuwaili, beliau mengatakan ya, tentang ayat kelima. Ya, kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan planet-planet. Ya. Jadi ada planet-planet yang diam dan planet-planet yang berputar. Dengan demikian langit itu menjadi bentuk ciptaan yang paling bagus dan megah. Planet-planet itu dinamakan masabih. Planet-planet itu dinamakan masabih. Artinya lampu-lampu. Di sini Allah mengatakan masabiha. Ya, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha. Ya, masabih di sini maksudnya adalah planet. Ya. Karena ia bersinar seperti sinar lampu. Ya. Lalu kami jadikan planet-planet dan termasuk pecahannya yaitu ada bintang yang bersinar terang, atau yang lebih kecil darinya sebagai pelempar setan. Ya, di akhirat setelah di dunia, ya di akhirat nanti setelah dunia dibakar dengan meteor-meteor itu. Jadi meteor-meteor ini kan dia lebih kecil daripada bintang. Jadi planet ini besar, lalu lebih kecilnya adalah bintang, nanti meteor-meteor itu lebih kecil, nanti meteor-meteor itu yang akan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melempar dunia ini. Melempar bumi ini supaya bumi ini luluh lantah nanti di hari kiamat. Ya. Jadi dibakar itu. Ya, dunia ini dengan berjatuhannya meteor. Nah, kami siapkan untuk setan ya, siksa neraka yang menyala-nyala akibat dari rusak dan hancurnya perbuatan mereka. Jadi maksudnya itu. Jadi maksudnya artinya di sini Allah mengatakan ya kami jadikan di sini bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Ya, di sini alat-alat pelempar setan. Maksudnya dengan nanti meteor-meteor itu berjatuhan menimpa bumi ini, ya sehingga bumi ini terbakar, lalu musnah sudah kehidupan di dunia ini, itu ya berarti berakhir juga ya kehidupan setan-setan ini. Ya, dan mereka nanti akan disiapkan neraka yang menyala-nyala. Ya, nanti kan
Di antara yang disampaikan setan kepada para penghuni neraka, ya, ketika para penghuni neraka itu komentar, ya, nyesel atas perbuatannya, atas mengikuti ajakan setan. Setan ngajak dia, jangan puasa, batalin aja. Jangan sholat, enakan di rumah. Jangan ke masjid, enakan di rumah. Terus kita nuruti kemauannya setan, ya, terus kita turuti dengan hal-hal yang lain, sampai nanti Allah wafatkan kita dan kita dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita komplain tuh sama setan. Ya, ini semua yang terjadi menimpa saya sekarang masuk neraka ini gara-gara lu. Ya, kemarin lu ngajak gua untuk kayak gini, ngajak gua nggak sholat berjamaah, ngajak gua nggak puasa, ngajak gua nggak bayar zakat, ngajak gua pelit, nggak sodako dan lain sebagainya. Setan bilang apa nanti? Lah, kan gue cuma ngajak, lu bisa milih mau ikut apa enggak. Ya, kalau kan gue ngajak, gue nanti di neraka itu butuh temen, makanya gue ngajak lu supaya nggak taat sama Allah. Ya, terus lu taat sama gue, ngikutin maunya gue, ya udah, cerita lu. Ada kok di antara mereka yang nggak mau ngikutin saya. Ya, sekarang dia sudah mendapatkan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita mikir, setiap kali kita dihadapkan sama sebuah ketaatan dan sebuah maksiatan, ya, kita ingatnya pas nanti di neraka itu. Ya, nanti apa yang kita lakukan misalkan dari kemaksiatan itu akan jadi penyesalan kita di hadapan setan. Setan akan ngenyek nanti depan kita kan. Ya, lu sih ngapain ngikutin gua, salah lu. Ya enggak? Salah lu. Ya, sekarang baru nyesel. Kemarin kan waktu gua ajak bisa lu nolak, bisa. Sekarang baru aja. Ya. Nah, itu maksudnya dari tadi dilempar-lemparkan tadi meteor itu ke dunia sehingga dibakar, ya, jadi sebagai pelempar setan. Ya, kita apa namanya? Terakhir, Allah mengatakan dalam Qatadah, Allah menciptakan bintang-bintang untuk 3 hal. Pertama, sebagai hiasan langit. Yang kedua, alat pelempar setan. Ya, yang ketiga, tanda-tanda yang bisa dijadikan petunjuk di darat maupun di laut. Ya, barang siapa yang menakwili, artinya memana ayat tersebut dengan selain 3 hal itu, dia telah berkata dengan pendapat pribadinya, memaksa diri untuk hal yang tidak ada ilmu baginya terhadap hal itu. Jadi itu, ya, kenapa tujuan Allah menciptakan bintang-bintang, meteor di atas semuanya untuk hiasan langit. Yang pertama, untuk alat pelempar setan dan tanda-tanda yang bisa dijadikan petunjuk di darat maupun di laut. Ya, semoga majelis kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Ya, hadapan yang sedikit ini baru 1 sampai 5 tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya itu sebetulnya makin ayat 6 sampai 11 itu semakin dahsyat. Semoga yang singkat ini 5 ayat itu bisa menambah keimanan kita, ya, menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan ayat-ayat dengan kebesaran-kebesarannya ini bisa lebih terus memperbaiki amal-amal kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita terus memperbanyak amal, ya, menguatkan diri kita agar bisa maksimal di bulan Ramadan ini. Kita tutup dengan berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tarfa'una biha indaka lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taghfirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa bika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabulaka bidunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أهون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وواسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.